Halo teman-teman, kita di sini ingin berdiskusi terkait dengan pelanggaran kode etik PMIK dengan rekan-rekan saya yaitu Syifa Khairunisa dan juga Hanafi. Halo, di sini kita Oke teman-teman, kalau gitu saya mulai. Check it out. Oke teman-teman, untuk diskusi yang pertama yaitu bisa teman-teman jelaskan apa yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 3 terkait dengan kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Kalau gitu boleh Hanafi? Ya, pasal ini menjelaskan bahwa kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas, seperti bekerja sesuai aturan dan nilai etika profesi, menjaga integritas, kerahasiaan, dan profesional dalam setiap tindakannya, dan siap bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau pelanggaran. Contohnya itu seperti tidak memanipulasi data rekam medis. Oke teman-teman, kita move ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang pasal 3 ayat 1. Di pasal 3 ayat 1 tertulis bahwa menerima ajakan kerjasama seseorang atau orang untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Yang dimaksud menyimpang dari standar profesi yang berlaku itu seperti apa? Kemudian bisa berikan contohnya teman-teman? Pasal 3 ayat 1 menjelaskan mengenai perekam medis tidak boleh bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk untuk melakukan praktek yang melanggar aturan atau etika profesi. Contohnya itu memalsukan tanggal masuk pasien agar bisa mengklaim BPJS-nya. Jadi yang dimaksud dari penyimpangan standar profesi yaitu hal-hal yang melanggar kode etik. Kayak yang bertentangan gitu ya? Iya. Oke, bisa sebutkan contohnya nggak? Contohnya seperti memalsukan data identitas pasien, terus menyebarluaskan data identitas pasien. Oke, ini pertanyaan kita yang kedua atau ketiga? Mungkin ketiga ya teman-teman. Di sini tertulis bahwa menyebarkan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra perekam medis dan informasi kesehatan. Ini tertulis di pasal 3 ayat 2. Teman-teman bisa kasih gambaran atau contohnya? Pasal 3 ayat 2 menjelaskan mengenai membocorkan isi rekam medis baik secara lisan maupun melalui media sosial, yang sangat dilarang karena melanggar kerahasiaan pasien dan merusak reputasi profesi serta rumah sakit. Pasal 3 ayat 2 contohnya itu seperti membagikan isi rekam medis tanpa kegunaan yang jelas, memperjualbelikan isi rekam medis pasien. Oke, kita skip ke pertanyaan kita berikutnya. Oke teman-teman, kita move ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu kepada Syifa dan juga Hanafi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Give a plus semuanya, Oke. Ini pertanyaan terakhir buat teman-teman ya, yaitu di sini tertulis pada pasal 3 ayat 3 tentang pelanggaran kode etik PMIK bahwa menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atas tindakan nomor 1 dan 2. Itu maksudnya kayak gimana ya teman-teman? Bisa dijelasin dan juga bisa kasih contohnya. Untuk Hanafi silakan untuk penjelasannya. Pasal 3 ayat 3 mengenai menerima uang atau hadiah atau kompensasi karena melakukan pelanggaran etik yang diperintahkan oleh pihak ketiga atau yang lainnya, untuk membocorkan informasi pasiennya, itu merupakan pelanggaran serius. Baik, terima kasih untuk Hanafi untuk penjelasannya. Di sini saya ingin memberikan contohnya.
Jadi contohnya itu seperti setelah memalsukan data-data pasien itu menerima sejumlah uang atau hadiah apapun dari pihak ketiga atas bentuk terima kasih karena sudah mempersebarluaskan data-data pasien. Oke, teman-teman, terima kasih atas tanggapannya, atas diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak. Di sini yang saya serap sedikit, ternyata informasi yang dimiliki oleh pasien dalam data rekam medis itu tidak boleh dibocorkan gitu ya, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada pasiennya, entah itu datanya dijual ataupun digunakan dengan tidak bertanggung jawab gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman, kepada Syifa Khairul Nisa dan juga Hanafi atas tanggapannya, atas waktunya pada hari ini. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Hanafi dan juga Syifa Khairul Nisa atas tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kami undur diri. Terima kasih, bye-bye. Bye. Bye bye.